Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas pertemuan 5 dan 6, yaitu tentang tabel data distribusi frekuensi dan diagram. Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau penghitungan menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi yang merupakan bentuk salah satu penyajian data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan menjadi lebih ringkas. Distribusi frekuensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Ada tabel data distribusi frekuensinya, yaitu langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan nilai maksimum dan minimum. Sehingga dari data tersebut maka diperoleh nilai maksimumnya yaitu 80 dan nilai minimumnya adalah 20. Kemudian menentukan jangkauan data dengan rumus jangkauan data atau J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum, yaitu 80 dikurang 20 sama dengan 60. Lalu selanjutnya adalah menentukan jumlah kelas dengan rumus jumlah kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35 nya yaitu 1,544 sama dengan 1 ditambah 5095 hasilnya yaitu 6095 dibulatkan ke atas dalam nilai tempat satuan menjadi 7. Yang terakhir adalah menentukan panjang kelas dengan rumus sama dengan panjang kelas atau interval P sama dengan J per K. J-nya yaitu 60 dan K-nya yaitu 7. Jadi hasilnya 8,57 dibulatkan ke atas dalam nilai tempat terkecil, data menjadi 9. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa yang harus diingat selain langkah-langkah di atas, yaitu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempermudah batas bawah kelas 1 adalah nilai minimum. Yang kedua, buatlah batas bawah hingga 7 kelas dengan menambahkan panjang kelas dengan batas bawah kelas sebelumnya. Yang ketiga, kemudian buatlah batas atas kelas ke-1 dengan mengurangi batas bawah kelas kedua dengan nilai tempat terkecil data sebesar 1 poin. Yang keempat, buatlah batas atas hingga 7 kelas dengan menambahkan panjang kelas dengan batas atas kelas sebelumnya. Yang kelima, pastikan data dari nilai minimum hingga nilai maksimum terakomodir. Materi kedua yaitu diagram. Pengertian diagram. Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa diagram yang dikenal secara luas, yaitu seperti diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan diagram kotak. Di sini kami akan membahas 4 diagram, yaitu diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, dan diagram bar. Diagram lingkaran. Jika jumlah hewan kuda sebanyak 15 ekor, berapa jumlah hewan sapi dan berapakah jumlah seluruh hewan? Rumusnya adalah jumlah sapi sama dengan presentasi sapi dibagi presentasi kuda dikali frekuensi kuda. Jumlah sapi sama dengan 35 dibagi 17,5 dikali 15. Hasilnya adalah 30 ekor. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batangan. Untuk membaca diagram batang dan menginterpretasikannya secara statistika adalah sebagai berikut sesuai dengan gambar. Diagram bar adalah diagram batang dengan posisi horizontal. Untuk gambar lebih jelasnya seperti ini. Diagram garis. Untuk diagram garis yaitu diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis.
membaca diagram garis dan menginterpretasikannya secara statistika sebagai berikut.